Kembali lagi dengan saya Muhammad Fitranto Risandi, NIM 1910321010, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan 6 pilar pengembangan desa cerdas atau smart village. Baik, pilar yang pertama ada smart people. Smart people itu terdiri dari 3 pokok pembahasan. Yang pertama 21st century education, yang kedua inclusive society, yang ketiga embrace creativity. Yang 21st century education itu dengan ini dimaksudkan bahwa akan terciptanya masyarakat desa yang cerdas. Selanjutnya inclusive society, masyarakat inklusif di sini dapat diartikan dalam pengharapan bisa membentuk masyarakat desa yang dapat menerima keberagaman yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir, embrace creativity, masyarakat desa diharapkan mampu mempertimbangkan cara berpikir atau berperilaku baru yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Selanjutnya pilar yang kedua adalah smart economy. Di sini ada 3 pokok pembahasan juga. Yang pertama adalah entrepreneurship and innovation. Yang kedua adalah productivity. Yang ketiga adalah local and global interconnectedness. Yang pertama adalah entrepreneurship and innovation. Artinya pembentukan karakter masyarakat desa agar memiliki jiwa-jiwa pengusaha dan bisa menjadi orang yang inovatif. Yang kedua, productivity. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa menjadi masyarakat yang produktif, yaitu masyarakat yang berkegiatan dan menghasilkan sesuatu. Selanjutnya yang terakhir adalah masyarakat desa diharapkan mampu memahami masalah-masalah global yang terus-menerus menentang prioritas dan nilai-nilai pemerintah, perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya pilar yang ketiga adalah smart government. Ada 3 pokok juga. Yang pertama adalah enabling supply and demand side policy, yang kedua transparency and open data, yang ketiga adalah ICT and e-gov. Yang pertama adalah enabling supply and demand side policy, artinya itu masyarakat desa diharapkan mampu memahami tentang kebijakan-kebijakan sisi penawaran dan permintaan. Yang kedua adalah transparency and open data, artinya masyarakat desa diajarkan agar memiliki keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Yang ketiga adalah ICT and e-gov. Masyarakat desa diajarkan tentang ICT atau Information and Communication Technology yang saat ini digunakan di dunia internasional, khususnya di Indonesia. Contohnya penggunaan eKTP. Pilar yang keempat adalah smart environment. Yang pertama itu green buildings, yang kedua green energy, yang ketiga green urban planning. Green building itu artinya mengajarkan masyarakat desa tentang bangunan dengan menerapkan aspek-aspek dan prosesnya yang ramah lingkungan dengan penggunaan sumber daya secara efisien selama daur hidup bangunan sejak perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, renovasi, bahkan hingga pembongkaran dari bangunan tersebut. Yang kedua adalah green energy. Artinya memahamkan masyarakat desa tentang apa yang dianggap sebagai sumber energi dan tenaga yang ramah terhadap lingkungan. Yang terakhir, green urban planning, mengajarkan tentang perencanaan kota mencakup masalah sosial ekonomi bersama dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, konservasi habitat satwa liar, ruang hijau, dan upaya untuk mengelola masalah lingkungan perkotaan. Selanjutnya, pilar yang kelima adalah smart living. Yang pertama adalah culturally vibrant and happy, yang kedua safe, yang ketiga healthy. Yang pertama, culturally vibrant and happy artinya mengajarkan masyarakat desa bagaimana menjalani hidup dengan semangat budaya dan bahagia. Yang kedua, safe, artinya mengajarkan masyarakat desa hidup secara aman.
Yang ketiga adalah healthy, artinya mengajarkan masyarakat desa hidup lebih sehat. Selanjutnya, pilar yang terakhir adalah smart mobility. Ada 3 pokok. Yang pertama mixed modal access, yang kedua clean and no motorized option, yang ketiga integrate ICT. Mixed modal access artinya memberitahukan masyarakat desa agar bisa menggunakan berbagai macam moda transportasi tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Yang kedua, clean and non-motorized option mengajarkan agar lingkungan bersih dari polusi kendaraan bermotor atau bermesin, misalnya seperti kegiatan Car Free Day. Yang terakhir adalah integrate ICT, memberitahukan penggunaan TIK untuk memperkenalkan, memperkuat, menambah, dan memperluas keterampilan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.